lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan meninggikan Dia bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Pemimpin berpujian Bapa mengurapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita yang lebih. Bapa, kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, agar kami dapat meninggikan Engkau di dalam ibadah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa pimpin, Bapa sertai. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan Dia naik ke surga dan Dia mencurahkan rohnya untuk kita. Haleluya, haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berikan aplaus buat Tuhan lebih dahulu. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Jadikanku alatmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa
penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Haleluya, haleluya. Sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan, negeri ini dengan kemuliaan-Mu, penuhi gereja-Mu dengan kemuliaan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Iralama takarabara papa papa takarama sikira labara mata kiala papa urimata sikira labara uramata kiala mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya gerejamu di tempat ini, gerejamu dimanapun saja berada, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena Engkau yang ditinggikan, karena Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kepulas buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memberikan rohku kepada semua manusia. Padahal taruna-tarunamu akan bernubuat, dan mereka akan mendapat penglihatan, dan semua orang tua mendapat mimpi. Dengarkanlah suara nafiri bagi semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembahnya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus menyembah kita. Kenakan Anda senjata Allah dalam bahasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nabi bagi semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi bagi semua gereja Tuhan bersatu kini mengangkat panggilnya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam bahasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Satukan roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga,
semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Urata segera mata karabasikira. Ada saatnya kita memberikan pujian, penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan. Ada saatnya juga kita duduk diam, mendengar suaranya, mendengarkan firman-Nya. Mari kita buka hati untuk jamahan Tuhan. Orata sakala batak karabasikira. Hira papa para bataki aramaku ya rabasikira. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, naungan-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu, dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
menyembahmu di altarmu. Mari kita berkata sama-sama kan, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Di altarmu kami menyembahmu, Allah yang kudus, Allah yang esa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah online dari GBIS Haleluya Palur. Selamat pagi jemaat-jemaat yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati. Tadi kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita buka hati kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Kau berikan kepada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami kemampuan untuk beribadah. Maka Tuhan, biarlah nyanyian kami, pujian kami menjadi dupa yang harum, dan Kau hadir untuk mengajar kami. Kami siapkan hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan Yesus ingin mengajar kepada kita untuk memasuki zaman baru, yaitu zaman roh. Mengapa demikian? Karena jika Yesus masih ada dalam dunia, gerak Yesus hanya ada di Israel, hanya ada di Galilea, hanya ada di Yerusalem, hanya ada di Betania, di Samaria, dan di kota-kota lain. Dengan adanya Yesus mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, maka roh akan bergerak bebas. Roh tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan tempat. Itulah pentingnya zaman roh. Dan roh bisa berada dimanapun dalam waktu yang sama. Lalu, sebegitu pentingkah Roh Kudus bagi kita? Sebegitu pentingkah Roh Kudus bagi jemaat? Nah, kita harus benar-benar belajar. Kalau kita mempelajari, kalau memang penting dan sangat penting, ya kita akan kejar dengan sekuat tenaga. Tapi kalau tidak penting, ya kita ikuti
ala kadarnya aja. Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus adalah roh penghibur. Kira-kira butuh tidak kita? Ingat, dalam dunia ini berita-berita tidak menyenangkan. Dunia ini cenderung mengerikan, membingungkan, menyedihkan. Bahkan dunia ini menakutkan kehidupan kita. Nah, dengan adanya seperti itu, butuh atau tidak kita dengan Roh Kudus yang namanya roh penghibur itu. Dalam Yohanes 16 ayat 7, Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus harusnya menjadi prioritas utama bagi kita, karena roh itu adalah roh penolong. Jadi dia menolong di setiap kebutuhan hidup kita. Dia menolong di tengah-tengah kesusahan. Dia menolong di tengah-tengah pergumulan kita. Yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadikan kita manusia yang baru. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi roh itu yang diberikan Tuhan itu roh yang sangat-sangat hebat. Dia mengerti kebutuhan kita, dia memberi pertolongan kepada kita, dan dia menuntun kita untuk masuk ke zaman yang baru, yaitu menjadi manusia baru. Roma 7 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tokoh agama yang luar biasa. Dia lulusan dari sekolah tinggi Gamaliel. Dia adalah orang Yahudi asli yang taat pada hukum Taurat. Dan dia bersaksi bahwa dia berani meninggalkan hidup lamanya, bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar. Ternyata aku kepengen berbuat baik, tetapi prakteknya jadinya tidak baik. Karena apa? Karena dosa masih ada di dalam hidupku. Manusia lama adalah manusia yang dikendalikan oleh dosa. Manusia lama memiliki kehendak baik, tetapi dalam prakteknya selalu mengerjakan yang tidak baik atau yang berdosa. Kesadaran ini membuat Roh Kudus masuk dalam diri Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sadar, maka Roh Kudus masuk dalam diri Rasul Paulus, sehingga Paulus mengambil keputusan untuk menjadi manusia baru. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keputusan untuk hidup dalam Kristus adalah keputusan untuk menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus akan membuat orang berani menggunakan imannya, bahkan mengandalkan imannya untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Roh Kudus adalah roh penghibur. Kemampuan ini yang harus kita buktikan. Dan ingat,
Jika kita berani mengambil keputusan ini, maka tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh penghibur yang memberikan kemampuan dan berani membuktikan kemampuan itu untuk mengambil keputusan. Terima Roh Kudus. Dan Tuhan memegang tangan kita. Kita telah diangkat menjadi anaknya. Dan anak yang siap lahir baru, Bapak pasti bangga. Dan Bapak selalu mengawal kehidupan anak yang lahir baru itu. Jadi Yesus naik ke surga. Yesus kirim Roh Kudus kepada siapa yang mau mengembangkan roh dalam hidupnya. Kuasa Roh Kudus akan semakin kuat dan semakin hebat jika kita siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi. Jadilah contoh. Contoh hidup yang menggunakan iman. Contoh hidup yang imannya dapat dilihat oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Nikmati kuasa Roh Kudus yang akan menjadi penghibur dalam hidup kita. Dan gunakan Roh Kudus untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Itulah pentingnya Roh Kudus. Jika kita ingin penghiburan dan jika kita ingin kuasa, terimalah Roh Kudus yang Bapa kirimkan untuk kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mohon Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami sampai kami limpah dengan kuasa Roh Kudus, dan kami dapat menggunakan kuasa itu untuk menjadi saksi-Mu. Berani menggunakan iman percaya kami, karena Roh akan memberi kekuatan iman dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, ada beberapa pengumuman yang harus Bapak Ibu mengerti dan patuhi. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Ada 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas kita harus kita kurangi. Yang kedua, doakan ibadah online. Supaya ibadah online dapat terus berjalan, doakan alat-alat dari ibadah online sehingga alat-alat tidak ngadat. Doakan yang mengerjakan ibadah online sehingga ibadah yang mengerjakan ini terus sehat, dapat mengerjakan ibadah online. Doakan cuaca supaya cuaca mendukung. Doakan lingkungan supaya lingkungan juga mendukung, dan banyak orang yang mendengar ibadah online untuk kemuliaan nama Kristus. Kalau kita membuka ibadah online, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan yang lebih penting berikan komen pada kami supaya kami dapat memperbaiki bagaimana cara pelayanan kami di dalam ibadah online. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami datang kepadamu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dan kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu, turunkanlah belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk yang mulia Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan hikmat marifat dari Engkau sendiri untuk bisa memimpin bangsa kami yang besar ini
menuju kepada kemakmuran. Teristimewa Bapa menghadapi COVID-19 yang masih sampai sekarang ini terjadi, khususnya di Indonesia ini Bapa. Tuhan tolong, bila hikmat daripada Tuhan terjadi untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, agar supaya COVID ini, pandemi ini bisa segera berakhir dan diganti dengan kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa untuk bangsa negara ini. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa ini Engkau turunkan Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Kami rindu bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan, karena Engkau juga mengasihi bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik. Kau telah memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan kembali ke pos kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan, berkat-Mu kami nantikan. Jemaat yang diberkati Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ayo. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami membawa 9 teman kami di hadapan Bapak Hinanto, Ibu Suheni, Pak Budi, Oktavianus Hendrawijaya, Pak Sarjono, Ibu Sarjono, Lili, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono. Kami bawa di hadapan-Mu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga saudara-saudara kami, Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, imannya Kau tumbuhkan, sukacita Kau limpahkan, sehingga mereka menikmati hidup di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.